Oke, Matwid, sekarang kita akan belajar integral. Apa itu integral? Integral adalah anti atau inverse dari turunan. Nah, di sini akan coba kita berikan sebuah fungsi ya. Ada fungsi fx dan fungsi f aksen x. Ya, perhatikan arah panah dan warnanya. Yang warna merah itu untuk turunan, yang warna hitam itu untuk integral. Jadi jika diberikan suatu fungsi fx, turunannya adalah f aksen x. Nah, jika diberikan f aksen x, integralnya adalah fx. Di sini akan diberikan sebuah contoh. Nah, di sini fungsi fx-nya adalah x kuadrat plus x plus c. Dan fungsi f aksen x-nya adalah 2x plus 1. Nah, di sini kita melakukan integral dan turunan itu terhadap x ya. Nah, nilai c di sini adalah konstanta. Jadi, jika fungsi x kuadrat plus x plus c diturunkan, perhatikan warna merah, menghasilkan 2x plus 1. Nah, jika 2x plus 1 kita integralkan, maka menghasilkan x kuadrat plus x plus c. Jadi, bisa dengan kata lain bisa kita tulis seperti ini. Integral dari 2x plus 1 dx sama dengan x kuadrat plus x plus c. Ini adalah lambang integral. Dan ini adalah menunjukkan bahwa integral itu dilakukan terhadap x. Ini penting. Oke, sekian dulu ya. Cara mengintegralkan masih berhubungan dengan turunan. Berikan sebuah fungsi y sama dengan 3x kuadrat. Jika kita turunkan terhadap x, yang kita perhatikan adalah pangkat dari x, yaitu 2. Pangkat tersebut kita turunkan menjadi pengali, lalu kita tulis ulang 3x kuadrat sebagai pengali, kemudian pangkatnya kita kurangkan 1. Ini prinsip dasar sebuah turunan terhadap x. Yang kita perhatikan adalah pangkat dari x. Kita tidak perlu memperhatikan angka 3. Pangkat tersebut turun, kemudian pangkat tersebut dikurang 1, sehingga hasilnya 2 kali 3 adalah 6. X 2 kurang 1 adalah 1, yang bisa kita tulis kembali menjadi 6x saja. Bagaimana dengan integral? Integral mempunyai bentuk umum. Integral dari a, sebuah konstanta, dikali x dipangkatkan n, kita integralkan terhadap dx. Nah, karena integralnya terhadap x, kita perhatikan pangkat dari x, yaitu n. Yang pertama kita lakukan adalah kita tulis ulang a x pangkat n. Kalau di turunan, pangkatnya dikurang 1. Di integral, pangkatnya ditambah 1. Kemudian dia dibagi pangkatnya. Kemudian ditambah c, sebuah konstanta. Kenapa? Karena integralnya tak tentu, tidak mempunyai batas. Saya berikan contoh integral dari 6x terhadap x. Hal yang pertama kita lakukan adalah copy, kemudian paste ke sini. Menjadi 6x. Lalu fokus ke pangkat. Kalau tidak diketahui berarti x-nya pangkat 1 ditambah 1. Kita bagi pangkatnya. Kemudian kita tambahkan c karena integral tak tentu. Lalu kita sederhanakan. 6 dibagi 2 menghasilkan 3x. 1 tambah 1 menghasilkan 2 plus c. Inilah hasil integralnya. Misal saya berikan nilai y sama dengan 3
X kuadrat. Lalu saya turunkan fungsi Y ini terhadap A. Berapa hasilnya? Sebelum kita mencari hasilnya, kita perhatikan dulu turunannya. Turunannya terhadap A. Apakah ada suatu fungsi A di sini? Jika tidak ada, maka 3x pangkat 2 ini adalah sebuah konstanta. Jadi sebuah konstanta, jika kita turunkan, menghasilkan 0. Kalau masih bingung, saya berikan contoh baru. Y sama dengan 3. Jika kita turunkan terhadap X, berapakah hasilnya? 0. Kenapa? Karena turunannya terhadap X. Dan fungsinya nggak ada X. Maka 3 ini adalah konstanta. Maka hasilnya adalah 0. Nah, bagaimana dengan integral? Integral 6x dy menghasilkan, yang pertama kita perhatikan adalah integralnya terhadap apa? Terhadap y. Apakah 6x ini mengandung unsur y? Jika tidak mengandung, tambahkan saja y setelah 6x, kemudian plus c. Bagi yang mau tahu caranya, perhatikan. 6x ini bisa saya tulis 6x dikali 1. Kenapa saya pilih y? Karena integralnya terhadap y. Sehingga integral 6x dy itu sama dengan, kita copy, kita paste, pangkatnya kita tambah 1, kemudian kita bagi 0 tambah 1. Lalu kita tambah konstanta. Menghasilkan 6xy plus c. Jadi penting untuk memperhatikan dia diintegralkan terhadap apa. Secara garis besar, integral terbagi dalam dua bentuk, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan yang pertama adalah integral tak tentu. Nah, di sini saya akan beri sebuah rumus dari integral tak tentu. Seperti biasa, rumus itu akan menjadi sebuah hafalan. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memahami rumus ini. Ya, yang pertama kita lakukan, hasilnya adalah kita tulis dulu x pangkat n, kemudian kita jumlah dengan 1. Hasil penjumlahan tadi kita tulis sebagai penyebut. Kemudian ditambah c. C ini adalah konstanta yang tidak diketahui berapa nilainya. Inilah kenapa integral dalam bentuk ini disebut tak tentu. Oke, di sini saya akan coba beri contoh. Integral dari x pangkat 2 dx itu adalah sesuai dengan pemahaman rumus tadi. Pertama kita lakukan, kita tulis x pangkat 2-nya. Kemudian kita jumlah dengan 1. Hasil penjumlahan tadi kita tulis di penyebut dan ditambah dengan c. Nah, ini belum rapi. Kalau kita rapikan, hasil jadi 1/3 x pangkat 3 plus c. Kita akan coba bahas contoh sebelumnya, yaitu integral dari x kuadrat dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus c. 3 di sini merupakan 3/1 kalau kita buat dalam bentuk pecahan. Nah, 1/3 di sini kalau kita amati adalah kebalikan dari 3/1. Jadi intinya kita hanya membaliknya saja. Contoh, integral dari x pangkat 5 dx itu adalah x, 5 tambah 1 adalah 6. 6 di sini mempunyai pangkat pecahan
6/1. Kalau kita balik hasilnya jadi 1/6. Kemudian kita tambah dengan C. Contoh lainnya, integral dari X pangkat 9 dx. Menghasilkan berapa? Kita jumlah dulu. Pangkatnya 9 ditambah 1, 10. Kemudian kita balik. Hasil jadi 1/10 dikali X pangkat 10 plus C. Mudah kan? Contoh lagi yuk. Di sini saya akan berikan integral dari 3x pangkat 2 dx. Seperti yang kita tahu, kita tulis kembali 3x. Cuma di sini pangkatnya yang tadinya 2 kita tambah dengan 1, hasilnya jadi 3. Kemudian kita kali 1/3. Kebalikan dari 3 ditambah C. Ini belum rapi. Di sini 1/3 kali 3 nilainya 1. Maka bisa kita tulis ulang X pangkat 3 plus C. Contoh lainnya, integral dari 3/2 X pangkat 5 dx. Yang pertama kita lakukan adalah kita tulis ulang 3/2 X, cuman pangkatnya kita tambah 1, dari 5 jadi 6. Kemudian kita kali dengan kebalikan 6, 1/6 ditambah C. Di sini kita bisa lakukan pembagian dulu. 3 dibagi 6, hasilnya di sini 2. Maka hasilnya adalah 1/4 X pangkat 6 plus C. Mudah bukan? Ini saya akan berikan contoh dalam bentuk pangkat pecahan, yaitu setengah. Berapakah nilainya? Setengah ditambah 1 adalah 3/2. Kemudian kita balik pangkatnya ditambah C. Mudah? Nah, untuk yang kesulitan dalam bentuk menjumlahkan pecahan, perhatikan. Setengah di sini, ya, 3 di sini adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian penyebutnya tetap 2. Contoh, integral dari X pangkat 3/4 dx. Sesuai dengan konsep, 3 ditambah 4 hasilnya 7. Maka kita bisa tulis 7/4. Kemudian kita balik 4/7 plus C. Mudah bukan? Kita akan bahas soal integral aneh nih ya, bisa disebut kayak gitu, dari Krisna Putra, SMA 1, Tambun Selatan, Bekasi. Yang pertama kita bahas sebelah sini dulu kali ya. Ini X kuadrat dikali X pangkat setengah. Lalu yang ini itu sama dengan X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 dikali X pangkat 1/3. Menghasilkan, kita coret, X pangkat 1 dikurang 1/3 jadi X pangkat 2/3. X pangkat 2/15. Lalu kita gabung nih dengan ini, taruh di sebelah sini ya. Ini menjadi X pangkat 2 dikali X pangkat 11/30. Kemudian yang ini tadi kita taruh di atas, X pangkat 2 dikali X pangkat 11/30. Lalu kita fokus ke dalam, kita coret menjadi pangkat 2. Lalu 3, akar 3 dan akar 5 kita gabung, ini menjadi, jadi dipangkatkan 1/15.
Kita selesaikan dulu dalamnya. X pangkat 1/5 dikali X pangkat min 2 dikali X pangkat min setengah. Menjadi seperti ini. Biarkan saja sih saran saya, biar tidak terlalu besar. Lalu kita ke sini. Ini adalah X dikali X pangkat 5/2. Pangkat 3-nya ini menjadi 1/3. Lalu X pangkat 5 kita taruh di luar. Lalu kita gabung atas dengan bawah. Jadi kita pindahkan ini ke sini. Kemudian perhatikan pangkat 5 di sini, maka ini sama dengan dipangkatkan lagi. Kita tulis X pangkat min 2 X pangkat min 3/10. Jadi pangkatkan 1/75. Lalu di sebelah sini dimasukkan ini jadi X kali X pangkat 5/2 dipangkatkan 1/15. Panjang ya. Kemudian ini kita kalikan dengan ini untuk bagian dalamnya. X pangkat 2 dikali X pangkat 11/30. Lalu kita perhatikan pangkat min 3 dan akar dari 7. Kita letakkan di sini. Itu menjadi min 3/7. Lalu kita masukkan masing-masing, itu menjadi X pangkat min sebentar. Kita sederhanakan dulu ini. Kita coret ini dengan ini. Lalu kita masukkan pangkat min 3/7-nya ke dalam. Jadi X pangkat min 3/7 dikali X pangkat min 11/70 lalu dikali, jadi seperti ini. Panjang banget ya. Kita gabung deh yang ini menjadi X pangkat min 41/70. Yang ini kita gabung juga, ini menjadi X pangkat min 23/10. Lalu kita gabung juga, ini jadi X pangkat 7/2. Udah 5 menit nih, tapi belum selesai. Kemudian dipangkatkan dengan min 175. Itu menjadi X pangkat positif 23/1750. Lalu kita gabung ini ke sini. Ini menjadi pangkat min 1/35 X pangkat min 1/10. Nah, ini lebih sederhana nih, enak dilihat nih. Soal kita tulis ulang, ini jadi integral dari, ya amati dulu. Kita perhatikan penyebutnya 70, 10, 175. Kita samakan penyebut. Penyebutnya bisa jadi 1750 dengan bagian sini kita kali 25/25. Bagian sini kita kali 175. Maka jadi seperti ini. Kita sederhanakan. X pangkat min 827/1750 dx. Nah, tinggal kita integralkan nih. Ralat. Di sini 827. Maklum, panjang bener.
butuh ketelitian tingkat tinggi. Sehingga soal bisa kita tulis X pangkat min 827 per 1750 diintegralkan terhadap X, menghasilkan X pangkat 923 per 1750, sini dikali 1750 per 923 plus C. Video terpanjang dari Istana Matematik untuk Krishna, semoga mengerti.